sehat untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Iramanan. Saya dari kelas 38B. Di sini saya ingin membawakan materi inovasi terhadap rumah sakit yang berjudul QR Code sebagai sarana edukasi. Latar belakangnya, kenapa QR Code yang diambil untuk sarana edukasi? Sebelumnya saya pernah jejaring di puskesmas dari rumah sakit saya. Di situ saya mendapati bahwasannya banyak hal-hal yang membuang-buang dana, seperti bentuk brosur yang berupa kertas, yang berupa flyer. Menurut saya, hal tersebut itu kurang efektif dan efisien. Arahnya kemana? Arahnya itu pembuangan dari dana yang digelontorkan oleh rumah sakit atau oleh puskesmas untuk menjadi sarana edukasi tambahan terhadap pasien yang berkunjung. Oleh karena itu, di sini ide saya muncul lah. Bagaimana sih caranya untuk menghemat itu semua? Tidak perlu mencetak lagi flyer, tidak perlu lagi mencetak brosur, agar edukasi yang kita sampaikan ini tersampaikan kepada pasien yang berkunjung, yaitu berupa QR Code, yang nanti selanjutnya QR Code ini dapat di-scan oleh pasien, yang di dalam QR Code-nya itu berupa ada edukasi terhadap poli yang dia berkunjung, mungkin ada pantauan dia setiap dia berkunjung. Contohnya kan misalnya kalau di poli ibu dan anak ada tuh untuk memasukkan data anaknya, nanti bisa di-save di situ di dalam QR Code tersebut. Nah, diharapkannya QR Code ini dapat sebagai pengganti brosur dan flyer yang ada, sehingga kita menciptakan kita mengikuti arus globalisasi dan arus digitalisasi, karena tidak untuk kemungkinan kalau semakin hari kan semakin canggih ya. Orang dengan handphone tuh udah sering banget ya, udah sebagai teman dekat lah mungkin manusia dengan handphone itu. Jadi dari pasiennya pasti pasien tuh pasti bawa handphone, nggak mungkin nggak bawa handphone. Nah, jadi tidak perlu lagi tuh adanya flyer dan brosur. Jadi dan nanti QR code ini nanti itu dapat dicetak menjadi stiker, yang selanjutnya stiker itu ditaruh di meja setiap poli gitu. Jadi ntar tinggal minta pasien, silakan Pak Bu scan. Di situ dapat edukasi, sehingga mereka memudahkan akses mereka untuk mendapatkan edukasi baik di tempat atau ketika mereka pulang ke rumah. Dan isi edukasi tersebut dapat di-download. Contoh QR code yang saya buat adalah QR code, tolong. Nah, ini contoh QR code-nya ya. Mungkin bagi penonton ya, silahkan boleh di screenshot dan di scan. Nanti di dalam sini ada isi dari edukasi yang saya masukkan ya. Dapat yang membedakan adalah di sini mungkin belum saya cetak ya. Nanti kalau mungkin ingin diterapkan di rumah sakit atau ingin diterapkan di puskesmas atau ingin diterapkan di klinik masing-masing, boleh banget. Boleh contohnya screenshot ya, 3, 2, 1, nanti bisa diakses langsung. Oke, terima kasih. Nah, jadi dari arus digitalisasi yang ada, kita mengharapkan adanya pengefisienan terkait penggunaan QR Code ini sebagai sarana edukasi. Intinya seperti itu. Berikut untuk demo cara kita men-scan ya, atau mengakses QR Code yang ada sebagai edukasi yang dimasukkan dalam QR Code ini. Pertama, ini QR Code-nya, kita scan. Sudah kita scan, kita klik link yang ada. Nah, boleh majuan. Nah, bisa dilihat dalam QR Code tadi ada yang namanya edukasi berupa bagaimana mengatasi berat badan yang kurang pada anak. Lalu yang kedua ada buku kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga ada Warta Kesmas edisi 3. Coba kita contoh satu ya, kita klik di sini. Bagaimana mengatasi, berikut contoh edukasinya. Bagaimana sih mengatasi berat badan kurang pada anak? Nah, ini dapat kita akses tidak hanya di tempat, namun dapat di rumah juga ya. Dan QR code ini tidak ada masa expire-nya. Dan dia selalu aktif ya. Ini bisa dapat dibaca
Sumber referensinya juga tidak main-main, yaitu dari Kementerian Kesehatan. Jadi tidak mungkin ya ada scam-scam atau penipuan-penipuan yang lain. Nah, dapat lihat tuh ada kalori dan minuman, atur minum yang sehat, atur jadwal makan, perbanyak porsi makan, kombinasi makanan seimbang, variasi menu makanan, dan tidur cukup. Ada juga referensinya, kira-kira seperti itu. Jadi harapannya itu dapat dimasukkan lebih ya untuk teman-teman sekalian, tidak hanya contoh 3 edukasi yang ada pada QR code ini. Nah, selain itu di sini saya menggunakan scrub Wear-So, dapat nanti dicek di Instagram dan Shopee-nya Wear-So ya. Bahannya nyaman, tidak panas, jelas, dan ini tidak perlu namanya disetrika karena udah anti lecek. Kalau yang berminat atau yang ingin mengkepo terlebih dahulu, saya cantumin videonya nanti ya. Oke, terima kasih. Terus menjalani apa ya, semacam sistem yang seperti itu aja. Karena buat apa untuk kita membuang-buang dana untuk mengedukasi pasien yang ujung-ujungnya tuh sebagai brosur dan sebagai kertas tuh buang-buang uang yang gak tahu arahnya kemana. Mending kita membuat satu stiker, atau mungkin ya bayangan saya dalam suatu puskesmas atau rumah sakit itu ada mungkin sekitar 10 poli mungkin. Nah, tinggal membuat stiker berjumlah 10 untuk tiap masing-masing poli. Itu jauh lebih murah dan jauh lebih efektif dan efisien. Tidak menimbulkan limbah tambahan dari rumah sakit. Karena kan kalau misalnya kertas kan nanti langsung dibuang lah keluar rumah sakit, atau mungkin tidak dibaca sama sekali, hanya sebagai genggaman tangan. Namun ini kan tidak. Kalau untuk edukasi dalam bentuk QR code ini, begitu kira-kira. Mungkin yang saya harapkan adalah tidak hanya di puskesmas kemarin saya menerapkan hal seperti ini, tapi dapat saya terapin juga, dapat digunakan untuk halayak ramai lah terkait penggunaan dari QR code ini. Mungkin nanti dari QR code ini bisa dimasukkan nggak cuma edukasi, tapi link pendaftaran terhadap pasien yang ingin berkunjung ke rumah sakit, atau antrian untuk mendaftar ke rumah sakit juga bisa. Jadi yang saya harapin itu dari QR code-nya dapat berkembang seluas-luasnya, tidak hanya sebagai sarana edukasi. Oke, cukup. Baik, terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey!